Bapak Ibu sekalian, tugas pemimpin kalau dalam Islam di surat Al-Quraisy itu memberi makan dan memberi rasa amanah. Ya. Allazi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Ya. Jadi memang tugasnya Pak Prabowo dalam Islam ya memberi makan. Saya pertama kali mendengar tentang MBG dari Pak Prabowo itu tahun 2009. Dia sangat paham ya. Ya. Jadi memang memberi makan ini adalah keinginan beliau ya sejak dulu sebelum jadi presiden. Jadi bukan program popularitas, bukan program elektabilitas, bukan program profitabilitas, apalagi ya. Ini dia merasa kebutuhan ya kita untuk masa depan negara ini agar bisa kembali kepada tujuan negara ini merdeka. Salah satunya adalah anak-anak harus diberi makan. Kan dasarnya kenapa harus diberi makan ya? Ada ketimpangan yang sangat luar biasa waktu itu di Indonesia. 70% populasi ada di desa, berarti kan 70% anak-anak ada di desa. Tapi Bapak Ibu sekalian, 70% uang itu ada di kota, 30% itu ada di desa, artinya kemiskinan itu paling banyak di desa. Ini tadi saya tanya, dari pengusahanya dari Lampung semua enggak? Ya hampir sebagian dari Lampung ke Lampung. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian dari Lampung, Bapak Ibu sekalian tahu kan dulu. Jadi Pak Ketua, penduduk Lampung ini 2 juta petani. 2 juta itu berarti kalau kali 4 berarti kan 6 juta. 6 juta masyarakat itu tergantung dari hasil pertanian termasuk dari harga komoditas. Kita di Lampung tahu waktu itu ya. Padi kalau jagung, gabah kalau panen hancur, jagung kalau hancur, singkong panen hancur. Dan ya komoditas-komoditas itulah hampir 1,5 juta keluarga kita bertani di situ. Ya. Berpuluh-puluh tahun nggak bisa dijaga, harganya segitu, begitu. Akhirnya apa? Kemiskinan banyak, ketimpangan banyak. Tadi kata Pak bilang supply chain tata niaganya memang nggak mendukung dan lain-lain. Ya, akhirnya miskin. IPM kita rendah. Tadi kemarin saya sudah ceritakan. Ya, timplang. Orang-orang dari desa nggak ada kesempatan usaha, lari ke kota. Itu yang terjadi dahulu kan. Ya. Karena nggak pintar, anak-anaknya tumbuhnya akhirnya tidak punya kualitas, tidak punya daya saing. Karena tidak punya daya saing, akhirnya kalah berkompetisi dan lain-lain. Jadi Bapak sekalian, alami Lampung kemarin itu hampir dialami semua di provinsi di seluruh Indonesia. Dan Pak Presiden paham masalah ini. Kuncinya salah satunya adalah nomor 1, harus anak-anaknya harus pintar. Ya, ribuan tahun Bapak Ibu sekalian sejarah ya, peradaban ya, itu sama terulang. Peradaban maju, sebelum maju ini anak-anaknya dipintarkan dulu, baru peradaban maju. Bukan dikayakan dulu, bukan dimakmurkan dulu, tapi dipintarkan dulu. Peradaban mau hancur, mau mundur, anak-anaknya dibodohkan dulu. Jadi kalau mau Indonesia maju, Indonesia emas dan lain-lain ke depan, ya syaratnya anak-anaknya harus dipintarkan dulu. Bagaimana cara mintarin? Ya dikasih pendidikan, kualitas pendidikan yang harus bagus. Tapi yang lebih penting, ya Bapak Ibu sekalian harus diberi nutrisi yang benar, ya asupan yang benar, gitu. Protein. Pak Tenggu, saya sebenarnya ada data, ya. Lampung ini adalah salah satu desain protein. Semua protein ada di sini. Nabati hewani. Ayam kami Pak surplus 3 juta ekor per bulan Pak. Semua makanan surplus di sini Pak. Telur surplus, sapi surplus, apa lagi di sini? Jagung surplus, semua ikan surplus, semua surplus Pak di sini. Maka Bapak tadi tanya apakah ada masalah? Sedikit tapi ya nggak ada gejolak ini teman-teman MBG ya. Nggak ada yang gejolak. Kenapa? Karena kita surplus. Tapi Pak, konsumsi protein masyarakat Lampung jauh di bawah rata-rata nasional. Saya lupa angkanya. Jadi nasional ini sepertiganya Malaysia, begitu ya? Kalau nggak salah angkanya ya. Nah Lampung ini kalau nggak salah 30-40% lebih rendah daripada nasional. Ini paradoks kan? Gitu. Padahal kita adalah penghasil protein.
Ya. Akhirnya apa yang terjadi? IPM kita kecil, kami nomor 26 Pak se-Indonesia, IPM kami. Jadi yang paling mendegradasi adalah pendidikan. Gitu. Kemiskinan kami, kalau nasional 7, kami 2024 kemarin 10 Pak. Jadi 3% di atas nasional. Tapi alhamdulillah berkat MBG udah turun 1% tahun ini. Harga konsisten. Jadi ya ini paradoks sebenarnya yang Pak Prabowo presiden kita paham sebenarnya. Nah, salah satu caranya adalah ketika beliau menjadi presiden yaitu memberi supaya pintar, ya, diberi nutrisi, dikasih protein supaya bisa mengelola kekayaan, kan begitu kan konsepnya. Program MBG ini ya sama Pak Dadan juga ya yang mengawal ini ya, bagaimana selain untuk mencerdaskan ya, ini dijadikan instrumen tools untuk melakukan pemerataan, untuk membalikan sistem ekonomi dari trickle down menjadi bottom up. Ini salah satu toolsnya MBG begitu kan, membuat pertumbuhan ya itu merata dari bawah-bawah ya. Dan yang kedua ya super sifat inklusif Bapak sekalian. Maka dijadikanlah MBG ini adalah instrumen pembangunan. Maka kita paham masalah ini, maka ketika MBG ini di launching, kita pemerintah daerah Bapak Ibu sekalian sangat mendorong program ini karena kami yakin program ini sangat dibutuhkan di Provinsi Lampung ke depan. Nah, rekan-rekan sekalian pemilik dapur, jadi tujuan dapur dibangun ini apa tadi? Untuk mencerdaskan ya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena uang masuk langsung ke desa, untuk melakukan pemerataan dan bersifat inklusif. Stage pertama alhamdulillah sudah berhasil. Sekarang ada 1.100 dapur di Provinsi Lampung yang uangnya mengalir langsung ke desa. Stage berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana dapur ini ya menjadi alat untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. Ya, ini yang kita lagi dorong. Tadi saya sepakat sama Pak Tengku bahwa stage kedua inilah yang harus kita lakukan ke depan. Maksudnya Pak Prabowo membuat dapur ini adalah untuk itu. Tapi nggak bisa dilakukan oleh MBG, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten sendiri. Tapi harus dilakukan juga dengan pengusaha-pengusaha dapur. Saya ambil contoh begini Bapak Ibu sekalian. Kami punya daerah namanya di Waikanan, penghasil jagung. Harga jagung naik, petani nanam jagung. Ada ayam di sana, dia ternak ayam. Yang terjadi sekarang, ya, jagungnya nggak bisa dimakan ayam karena nggak bisa jadi pakan. Jadi jagungnya itu pindah dulu ke Bandar Lampung, balik lagi ke Waikanan. Ayamnya sudah makan nggak bisa masuk MBG, harus masuk RPA dulu begitu ya, dan lain-lain. Akhirnya apa? Akhirnya kalau dia mau masuk ke MBG kadang-kadang juga mahal, Bapak Ibu sekalian. Lebih murah daripada ayam yang diternakan di Bandar Lampung karena pakannya di sini. Akhirnya kan tidak kompetitif teman-teman yang di desa kalau mau supply ke MBG. Begitu yang terjadi ya teman-teman dapur ya. Kadang-kadang di desa harganya lebih mahal. Sayur lebih mahal, ya. Sayur lebih mahal, ayam lebih mahal, telur lebih mahal dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, kita harus paham kesempatan ada market seperti MBG ini selama puluhan tahun ini di desa-desa itu baru tahun inilah. Sehingga mereka tidak siap ekosistemnya untuk melakukan rantai pasar supply chain atau kemandirian dan lain-lain. Gitu. Karena apa? Karena tidak pernah ada kesempatan. Bapak Ibu sekalian, ya, sama MBG dulu karena belum ada kesempatan ya nggak ada. Begitu ada kesempatan kan, Bapak Ibu sekalian, pertama punya dapur, bagaimana 10.000 ini yang penting habis. Tapi itu kesempatan belanja. Tapi di perjalanan Bapak Ibu sekalian akan melakukan efisiensi, ternyata keuntungannya bisa lebih. Karena sudah ada kesempatan melakukan belajar, mengatur, efisien, manajemen dan lain-lain sehingga efisien dapurnya. Begitu juga masyarakat di desa-desa kita. Kalau kita beri kesempatan, ya, maka awalnya mereka akan ngasih suplai barangnya mahal. Tapi mereka akan belajar, mereka akan melakukan tadi pemberdayaan, melakukan perbaikan manajemen, kualitas dan lain-lain, akhirnya efisien, akhirnya klop dengan dapur. Baru bisa terintegrasi. Jadi Bapak sekalian, apa keinginan saya kepada teman-teman GAPMB? Teman-teman GAPMB bantu kami, bantu pemerintah pusat, ya,
mengimplementasikan maksudnya dapur ini didirikan di desa-desa, di kampung-kampung, yaitu untuk memberikan kesempatan masyarakat desa untuk tumbuh secara maksimal pertumbuhan ekonominya. Setuju ya? Dan memang Pak Tengku, saya baru 2 bulan yang lalu keliling seluruh Lampung, tapi ya kita wajar ya, karena ini baru. Masukan dari kepala desa rata-rata, ya memang mereka belum bisa terintegrasi dengan murni dengan dapur, karena baru. Tapi saya tanya sama teman-teman dapur, ya harganya masih mahal. Jadi memang harus ada yang harus bisa ditemukan. Saya ada surat edaran, mudah-mudahan Pak Muhlis bisa melaksanakan ini. Surat edaran Gubernur Lampung melanjutkan instruksi Presiden, yaitu SPPG di wilayah Provinsi Lampung dihimbau untuk melakukan kerjasama pengadaan dan belanja kebutuhan suplai dapur melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih setempat. KDMP memang belum banyak di Provinsi Lampung, ya, tapi Bapak Ibu sekalian bisa bekerja sama dengan BUMDes, dengan koperasi-koperasi yang ada di desa-desa, Bapak sekalian. Hari ini kalau ada apa-apa tadi yang bela 49.000 kali, kan jumlah dapur 1.000 sekian dikali 50 berarti kira-kira 50.000 orang yang bekerja di MBG. Satu dapur itu ada 10 atau 15 UMKM, itu kita hitung satu desa itu 400 juta dibagi 10 UMKM untuk suppliernya kira-kira 40 juta itu dapat UMKM-nya naik 20 juta. Kita sudah hitung juga. Seandainya maka akan dapat 10 kali 2.500 ada 25.000 tambah 5 orang yang bekerja 150.000 kalau ini berjalan. Ya. Tapi untuk nyolok ke sana itu harus ada kerjasama dapur dengan desa. Kalau nggak itu nggak. Ya. Kalau sekarang dapur dengan supplier yang di kota dan lain-lain nggak akan ketemu efek itu. Gitu, itu yang saya inginkan. Saya rasa itu saja bisa sampaikan kata pada KPMI. Ya, sekali lagi terima kasih telah mengimplementasikan program Pak Prabowo di Provinsi Lampung dengan baik. Saya dapur-dapurnya bagus-bagus, baik-baik. Terima kasih sudah bekerja sama dan saya doakan ke depan juga bisa ikut berpartisipasi bekerja sama dalam melaksanakan kerja-kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk melakukan pemerataan pertumbuhan yang ada di Provinsi Lampung. Terima kasih.